Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati Pak Jayadi, Wadir Pimpin Narkoba Baris Krim Polri, Pak Kelvin Kasubdit, Pak Sigit Kapolresta Tangerang, dan yang kami hormati teman-teman media yang kami banggakan. Kita baru saja melihat langsung jalannya rekonstruksi yang dimulai jam 9 lewat sampai jam 11 lewat, kurang lebih 2 jam ya. Tadi disampaikan oleh Pak Wadir sebagai bentuk profesional Polri, di mana kegiatan rekonstruksi ini untuk melengkapi kesesuaian antara berita acara dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Selain itu, sebagai bentuk transparansi pendidikan, di mana kita buat rekonstruksi ini dan dapat dilihat, juga dapat dipublikasikan. Artinya ketika dipublikasikan, publik bisa mengetahui jalannya rekonstruksi melalui rekan-rekan media ini. Ya. Tadi rekonstruksi di 2 TKP. Yang pertama TKP Tangerang, ada 68 adegan yang telah dilaksanakan berjalan dengan lancar. Kemudian untuk TKP Semarang ada 36 adegan baru saja berakhir ya. Jadi kesemuanya 68 dan 36 semuanya ada 104 adegan dilaksanakan dengan lancar. Ini semua untuk melengkapi penyidikan, melengkapi berkas penyidikan agar dapat digunakan lebih lanjut ya, baik penyidikan juga mempermudah dalam proses sistem peradilan berikutnya, apakah di penuntutan sampai pada akhirnya nanti menjadi putusan di pengadilan. Demikian teman-teman, sebelum ditutup nanti dijelaskan lagi oleh Pak Kelvin secara teknis apakah ada hal yang disampaikan pada saat rekonstruksi, kemudian juga nanti Pak Kapolres akan menyampaikan. Sebelum ditutup, Pak Kelvin, silakan berikan penjelasan. Terima kasih Pak Kabupaten. Rekan-rekan, saya menjelaskan hasil temuan dari rekonstruksi 2 pabrik ekstasi yang terjadi di Tangerang, TKP realnya, dan yang terjadi di Semarang merupakan TKP pengganti. Persesuaian ini dibutuhkan karena kami ingin menguji keterangan tersangka, keterangan saksi yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dengan fakta di lapangan. Ini kita akan membuatkan persesuaiannya. Sehingga hari ini kami penyidik menemukan setidaknya 10 fakta baru. Ada 10 fakta baru yang kita temukan dari rekonstruksi ini. Ada 6 fakta baru yang didapati di TKP Tangerang dan 4 fakta baru yang ditemui di TKP Semarang. Kami menjelaskan yang di TKP Tangerang terlebih dahulu. Fakta pertama adalah tersangka DN yang merupakan DPO terakhir kita berhasil melakukan penangkapan, itu perannya sangat aktif. Antara lain adalah tersangka DN dialah yang pertama kali menguasai TKP rumah Tangerang. Dialah juga yang menguasai seluruh barang bukti yang ada di rumah TKP Tangerang, baik prekursor, baik alat cetak, karena tersangka DN yang menerima mesin cetak
ekstasi. Dan peran lainnya adalah tersangka DN ini yang merekrut tersangka lainnya yang ada di Tangerang, direkrut dan aktif mengajari teknik pembuatan dan produksi. Dua hal, yang pertama, produksi ekstasi jenis kapsul dengan memasukkan racikan bahan baku ke dalam kapsul, dan yang kedua adalah melatih dalam hal memproduksi dengan menggunakan alat mesin cetak. Kemudian fakta kedua adalah tersangka DN bersama-sama dengan tersangka kedua yaitu tersangka TD bersama-sama memproduksi ekstasi jenis kapsul, dan awalnya sama-sama memproduksi ekstasi jenis tablet. Itu adalah fakta kedua. Fakta ketiga adalah tersangka kedua dan ketiga yaitu tersangka TD dan tersangka NF telah memproduksi 8 olahan, yang masing-masing satu olahan itu tadi sudah diperagakan, itu ada takarannya masing-masing, sehingga menghasilkan 8 olahan, yang satu olahan itu yang saya sampaikan di awal itu menghasilkan 3.000 butir ekstasi dalam tempo setengah jam atau 30 menit. Tetapi di 8 olahan tersebut 7 berhasil dicetak dengan sempurna tablet, dan yang satu itu tidak berhasil dicetak dengan sempurna, sehingga komposisinya dimasukkan ke dalam kapsul. Kemudian fakta selanjutnya ini yang kami temui, korelasi antara para tersangka yang ada di Tangerang dan para tersangka yang ada di Semarang. Ternyata tersangka yang di Semarang sempat mengajari tersangka yang ada di Tangerang bagaimana cara memproduksi dengan menggunakan mesin cetak itu lagi. Mereka saling mengkomunikasi. Kemudian fakta kelima adalah satu paket dengan tujuan TKP kedua di Semarang yang isinya adalah pertama, hasil produksi tablet ekstasi, yang kedua, hasil produksi kapsul ekstasi dan bahan-bahan baku, dengan tujuan adalah menunjukkan hasil produksi selama 11 hari yang ada di Semarang, yang ada di Tangerang. 11 kali pengiriman paket itu dari bahan baku, bahan pendukung pembuatan ekstasi, mesin cetak, dan ironisnya pada saat penangkapan dan penggerebekan di TKP ini ternyata ada paket lagi yang dikirimkan. Jadi paket ini untuk pembuatan produksi ekstasi ini berkelanjutan. Kami menduga selain bahan-bahan yang ada pada saat penyitaan itu masih berkelanjutan bahan-bahan, sehingga produksi di pabrik ekstasi ini sangat luar biasa jumlahnya. Itu 6 fakta yang ada di Tangerang. Kita beranjak ke TKP Semarang dan terakhir. Ini ada 4 fakta baru yang kita temukan. Yang pertama adalah di Semarang produksinya, olahannya ada 4 olahan, berbeda dengan yang ada di Tangerang 6 olahan. Betul, masing-masing juga menghasilkan variatif sekitar 3.000 butir ekstasi dengan tempo setengah jam.
30 detik, setengah jam. Kemudian fakta kedua, sama dengan yang di Tangerang, di TKP Semarang secara berkelanjutan pengiriman ada 8 paket pengiriman. Yang lebih ironisnya lagi, pasca penangkapan di Semarang, beberapa hari kemudian kami mendapat laporan dari Direktur Narkoba Polda Jawa Tengah, ada 1 paket lagi dikirimkan ke tujuan TKP Semarang. Artinya ini masih berkelanjutan. Dan para tersangka sempat keluar rumah dengan membeli barang-barang pendukung seperti wajan, seperti tepung, seperti alat timbang, seperti mixer, dan tadi sudah diperagakan. 5 kali keluar dari rumah TKP. Fakta ketiga, ini yang baru kami temukan, ternyata tersangka yang di Semarang tidak hanya memproduksi ekstasi. 2 tersangka yang di Semarang juga mencoba untuk secara otodidak memproduksi narkotika jenis sabu. Caranya bagaimana? Bahan-bahan yang ada di dalam berbentuk liquid, mereka berupaya mengekstraknya walaupun hasilnya tidak maksimal dan jumlahnya tidak banyak, hanya sekitar kurang dari 10 gram. Tetapi kita sudah uji secara laboratorium forensik, hasilnya golongan 1 narkotika jenis sabu. Dan yang terakhir adalah dari kelima tersangka yang sudah berhasil kita amankan dan kita ungkap, 3 diantaranya merupakan residivis kasus narkotika. Dari 5, 3 diantaranya merupakan residivis kasus yang sama, kasus narkotika. Demikian kami menemukan ada 10 fakta yang pada saat dilakukan rekonstruksi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kombes Kelvin yang telah menjelaskan temuan pada saat rekonstruksi yang dilakukan. Ada 10 temuan, di mana 6 temuan di rekonstruksi TKP Tangerang dan 4 temuan pada saat rekonstruksi TKP Semarang. Selanjutnya Pak Sigit, Kapolres Tangerang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang kami hormati Bapak Karopenmas, Bapak Wadir Bibit Narkoba dan Bapak Kasubdit, rekan-rekan media sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan siang hari ini kami diminta untuk menyampaikan pandangan dari Kesatuan Wilayah dalam pengungkapan clandestine lab atau pabrik ekstasi. Pengungkapan ini bagi kami dan seluruh masyarakat sekitar merupakan wake up alarm yang membangunkan kami dari situasi yang biasa menjadi siap siaga. Kami sampaikan bahwa peristiwa pengungkapan clandestine lab ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, pemukiman, khususnya di kawasan permukiman, ini menyadarkan kepada seluruh masyarakat bahwa potensi ancaman narkoba khususnya itu dapat terjadi dimanapun di tengah-tengah masyarakat. Oleh karenanya dibutuhkan kerjasama dan kolaborasi antara masyarakat dan kepolisian khususnya untuk dapat meningkatkan kewaspadaan. Beberapa fakta yang disampaikan oleh penyidik tadi seperti bahwa tempat ini telah disewa dalam waktu beberapa bulan namun tidak menunjukkan aktivitas yang konsisten. Ini harus menjadi perhatian dari pihak security khususnya
dan juga pengelola. Termasuk adanya kiriman-kiriman barang yang datang secara konsisten ke rumah ini, sementara rumah ini tidak menunjukkan kegiatan yang serius atau normal seperti masyarakat pada umumnya. Ini juga menjadi perhatian dari pihak pengelola dan security termasuk masyarakat sekitar. Termasuk bahwa pelaku-pelaku yang berhasil diamankan saat ini merupakan pendatang seluruhnya atau merupakan orang baru, bukan masyarakat atau warga masyarakat sekitar yang dikenal oleh masyarakat atau penduduk sini. Untuk itu, kepada masyarakat seluruh wilayah Kabupaten Tangerang, khususnya wilayah hukum Polresta Tangerang, kami mengajak dan menghimbau untuk kita bersama-sama, baik pihak masyarakat dan kepolisian, untuk lebih bersinergi, meningkatkan kewaspadaan, kepekaan, dan kami mengharapkan agar masyarakat lebih dapat bersikap proaktif, melaporkan hal-hal yang mencurigakan, baik orang, barang-barang maupun kegiatan yang dapat diindikasikan sebagai sebuah tindak pidana kriminalitas atau gangguan Kamtibmas. Semakin cepat dan semakin proaktif masyarakat, maka pihak kepolisian dan seluruh masyarakat secara kolaboratif dapat mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan. Kemudian kepada pihak pengelola dan juga pengembang, khususnya kawasan permukiman, kami mendorong secara proaktif untuk meningkatkan dan mengevaluasi sistem pengamanan yang dilaksanakan, termasuk penggunaan CCTV. Karena faktanya dalam pengungkapan ini dibuktikan CCTV tidak beroperasi dengan baik dalam waktu yang sudah cukup lama. Kepolisian Resort Kota Tangerang dalam hal ini sedang menggiatkan upaya integrasi seluruh CCTV yang ada di wilayah untuk dapat diintegrasikan dengan Command Center Polresta Tangerang. Dan semoga kegiatan atau kejadian pengungkapan clandestine lab ini dapat menjadi starting point yang bagus untuk meningkatkan kerjasama dan kolaborasi antara kepolisian dengan seluruh masyarakat, khususnya pengelola perumahan. Saya kira demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya tanya jawab. Ada pertanyaan? Silakan Mbak. Baik, silakan Pak Kapolres. Baik, terima kasih. Yang pertama, program integrasi CCTV dalam program 1000 Mata Raksa ini sudah kami mulai beberapa bulan yang lalu dan juga sudah didukung oleh berbagai kalangan masyarakat. Saat ini telah terintegrasi lebih dari 350 CCTV. Namun demikian memang pihak-pihak yang kami harapkan untuk lebih proaktif seperti kawasan perumahan, kemudian kawasan industri, termasuk juga perusahaan-perusahaan yang berada di jalur arteri, ini masih harus kami lakukan pendekatan secara lebih intensif. Mudah-mudahan ke depan upaya integrasi CCTV ini dapat membantu upaya kepolisian meningkatkan pengawasan, termasuk juga kerjasama masyarakat dan kesadaran dari masyarakat. Yang lain? Ya, silakan Pak Kasubdit jawab dari negara mana ya? Baik, terima kasih. Saya menjelaskan sekaligus saja ada 3 di sini yang sedang progres. Yang pertama adalah terkait dengan TKP ini dulu, TKP rumah Tangerang dan rumah Semarang.
Dalam hal ini kami telah mendalami dan memanggil terkait dengan siapa yang menyewa dan siapa yang menyewakan dan bagian pemasarannya. Dari sini awal mula kami ingin menggali siapa oknum yang pertama kali menguasai lokasi ini. Yang kedua adalah terkait dengan prekursor narkotika dan mesin pencetak yang kita berkolaborasi bersama dengan pihak Bea Cukai. Proses ini diduga berasal dari jaringan Asia Timur yang kami ingin lebih memastikan apakah masing-masing ini berasal dari satu negara atau beberapa negara. Kami sedang menelusuri dan hasilnya signifikan antara Bea Cukai dan polisi. Ketiga yang terakhir, sumber-sumber bahan yang tadi teman-teman lihat ada 7 kali pengiriman di sini dan ada 8 kali pengiriman paket di Semarang. Totalnya aja ada 15 paket yang dikirimkan. Pengiriman paket ini kami sudah mengklaster ada 2. Yang pertama, dikirim secara langsung fisiknya dan sumber-sumber barang tersebut sudah kita datakan dan lagi proses untuk pemeriksaan keterangan saksi-saksi tersebut. Dan yang kedua diperoleh dari online, pembelian online, dan itu juga lagi proses pendalaman para saksi-saksi yang bersangkutan. Data-data tersebut kita melihat paket-paket ini ada label-label yang ada yang kita terima pada saat kita tersebut. Jadi tidak hanya barang narkotik saja, kami mengklaster ada 3 rumah bahan narkotik dan satu lagi bahan pendukung lainnya yang diterima di Indonesia, baik yang ada di secara online dan secara fisik. Baik, terakhir ya, satu lagi.